Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Coach. Alhamdulillah. Kayaknya dari pertemuan kita coaching sampai dengan hari ini, kayaknya cuma ada beberapa orang saja yang aktif ya. Yang lain kemana ini kabarnya? Tidak ada kabar berita nih. Ya, iya. Baik, kita lanjutkan saja. Jadi hari ini merupakan pertemuan kita di pembimbingan RA1 yang terjadwal seperti dalam LMS. Ya, nanti kita ada tiga kali pertemuan pembimbingan rancangan aktualisasi ya terjadwal di LMS ya, dan hari ini pertemuan di pembimbingan rancangan aktualisasi yang pertama ya. Nah, sebelum kita mulai dengan pembimbingan rancangan aktualisasi yang pertama, Bapak tanyakan dulu, apakah kalian sudah ketemu dengan mentor masing-masing? Siap, sudah, Coach. Sudah, Coach. Siap, Coach. Kemudian, apakah isu yang diangkat dan yang terpilih, kalian sudah berdiskusi dengan mentor isunya? Siap, Sudah, Coach. Sudah ya. Oke, kenapa tidak ada laporan ke Coach? Lapornya di LMS, Coach. Oh, di LMS. Ya, yang kayaknya ada beberapa, kayaknya cuma 3 atau berapa orang yang melaporkan ke coach ya. Oke, untuk kedepannya tolong nanti ya dilaporkan ya apa misalnya hasil pertemuan dengan mentor atau penarikan isu. Setidak-tidaknya kalian mengirimkan tugas ya, tugas yang diberikan. Nah, untuk hari ini kita pembimbingan RA1, di mana untuk pembimbingan RA1 ini ya ada sedikit materi dari coach, ya. Sedikit materi dari coach, kemudian nanti kan kita lanjutkan dengan progres ya, progres sampai di mana penulisan rancangan aktualisasinya, ya. Jadi untuk tugas hari ini dan tugas besok itu kalian sudah bisa buka di LMS ya. Di LMS itu sudah coach upload tugas yang harus kalian kerjakan sampai dengan seminar nanti ya, sampai dengan seminar nanti. Oke, jadi untuk pembimbingan kita hari ini, ya, jadi kita ada sedikit penjelasan tentang coaching dan mentoring, kemudian evaluasi agenda habituasi, kemudian nanti rancangan aktualisasi. Ya, baik. Kita mulai yang pertama. Nah, di situ kita berbicara tentang tugas dan peran mentor dan coach, ya. Oke, jadi bisa dilihat di situ apa tugas dan peran mentor dan coach, ya. Sehingga nanti kalian bisa tahu yang mana yang harus dikomunikasikan dengan mentor, yang mana yang harus dikomunikasikan dengan coach, ya. Oke, jadi itu ada hal-hal yang mana kalian harus komunikasikan dengan mentor dan juga yang bisa dikomunikasikan dengan coach. Oke, ya. Itu silakan nanti dibaca, dipelajari. Jadi pada intinya coach itu tugasnya memberikan penguatan, menggali potensi peserta pelatihan dasar. Sedangkan kepada mentor itu lebih kepada ranah bagaimana melaksanakan aktualisasi, ya, termasuk kegiatan, gagasan itu ke mentor, ya. Oke, itu ke mentor. Tanyakan tentang kegiatannya sudah pas atau belum, ya. Gagasannya sudah bisa menjawab isu atau belum. Itu tugasnya mentor. Tanyakan ke mentor. Coach nanti akan hanya memberikan penguatan saja, ya. Oke, baik. Itu sedikit saja. Kemudian perannya nanti ya di situ ada tugas peran mentor itu mengarahkan dan membimbing sama ya. Mengarahkan dan membimbing juga coach. Nanti di seminar, kita seminarnya tanggal berapa seminarnya? Seminar rancangan aktualisasinya. Tanggal 22, Coach. Tanggal 22. Nanti di tanggal 22, nanti coach yang akan mengatur jalannya evaluasi atau jalannya seminar. Jadi yang akan berperan sebagai moderator itu coach ya.
kemudian mentor akan memberikan validasi atau penguatan atau penegasan terhadap rancangan aktualisasi yang kalian tulis. Nah, pada saat aktualisasi, coach dan mentor itu perannya sama-sama memastikan bahwa kalian sudah melaksanakan kegiatan yang kalian susun dalam rancangan dan juga sudah ada evidence atau sudah ada bukti-bukti bahwa kalian sudah melaksanakan kegiatan. Nah, untuk dievaluasi akhir nanti setelah 30 hari kalian melaksanakan aktualisasi, maka peran coach itu sebagai moderator mengatur jalannya evaluasi sama pada saat seminar rancangan, juga peran mentor itu memberikan penguatan atau memberikan koreksi atau juga mengkonfirmasi ya tentang kegiatan yang sudah kalian lakukan di masa habituasi. Gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa poin yang dinilai. Jadi, penentuan kelulusan kalian di pelatihan dasar ini 50% dari keseluruhan nilai itu diambil dari aktualisasi. Ya, sisanya ada sikap perilaku, ada evaluasi akademik dan ada pengembangan kompetensi teknis bidang tugas. Itu ya. Nah, untuk yang aktualisasi itu 50%. Jadi kalau kalian gagal di aktualisasi sudah bisa dipastikan kalian tidak akan lulus karena separuh dari nilai keseluruhan itu nanti itu diambil dari nilai aktualisasi. Di mana 50% nilai aktualisasi ini dibagi lagi 20% diambil dari nilai rancangan dan 30% diambil dari penilaian pelaksanaan aktualisasi. Jadi tolong diperhatikan ya. Jangan sampai nanti kalian gagal gara-gara aktualisasi. Oleh karena itu, ya sering-seringlah berkoordinasi dengan mentor, sering-seringlah berkomunikasi dengan coach supaya aktualisasinya lancar. Jangan sampai nanti menjelang misalnya mau ujian, mau evaluasi rancangan ataupun mau evaluasi akhir nanti, baru nanti membangun komunikasi dengan mentor dan coach sehingga nanti ya kalau sudah seperti itu agak susah nanti mentor dan coach membantu memberikan masukan dalam pembuatan laporan dan juga pembuatan rancangan. Ya, oke. Nah, 20% dari nilai rancangan itu ini ada poin-poin yang diujikan nanti pada saat seminar ya. Pada saat seminar rancangan aktualisasi tanggal 22 nanti itu ada 5 poin yang dinilai oleh penguji. Yang pertama ketepatan rencana aktualisasi, kemudian gagasan kreatifnya, tahapan rencana, kemudian relevansi rencana kegiatan dan juga terakhir teknik komunikasi. Nah, untuk pelaksanaan setelah 30 hari nanti kalian melakukan aktualisasi, maka akan ada evaluasi lagi, ada 3 poin yang dinilai. Ya, ada 3 komponen yang dinilai. Yang pertama itu capaian pelaksanaan kegiatan, kemudian ada kualitas kemanfaatan aktualisasi dan teknik komunikasi. Ya, masing-masing ada persentasenya. Ini yang dinilai di aktualisasi di agenda keempat ini. Oke. Nah, ini adalah alur proses penyusunan rancangan aktualisasi. Sebelum kita ke RA1, kalian sudah coach arahkan untuk memulai kegiatan ini. Ya. Oke. Kemarin tugas terakhir, tugas hari ini, apa tugas hari ini? Tugas hari ini apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Bikin matriks, Coach. Rumusan Nah, tahapan matriks, kegiatan. Tahapan kegiatan, Oke, Coach. buat Rancangan metrik. kegiatan. Mana isi metriknya ini kan? Kegiatan, rumusan ada betul. tahapan, ada output, ada substansi, mata pelatihan, Iya. ada visi misi, juga ada penguatan nilai-nilai organisasi. Betul, Oke, Coach. itu ya. Oke. Nah, jadi inilah alur pikirnya. Jadi tugas yang coach berikan itu mulai dari identifikasi isu sampai dengan memuatkan ini itu sebenarnya tugas yang diberikan sampai dengan hari ke-14 itu sebenarnya sudah masuk ke pelaksanaan rancangan aktualisasi. Nanti kalau sudah selesai hari ini sampai ke metrik dan juga sampai isu yang sudah disetujui, coach harapkan kalian sudah mulai menyusun dokumen rancangan aktualisasi. Di mana dokumen rancangan aktualisasi itu nanti disusun dalam format Canva. Ya. Oke. Itu ya. Dengan isi-isinya itu ada 3 nanti. Yang pertama, profil organisasi dan profil peserta. Kemudian analisa masalah. Dan yang ketiga itu
metrik kegiatan dan jadwal kegiatan. Ya, oke. Ya, itu saja. Kemudian ini ada cara merumuskan gagasan. Nanti kita sambil jalan saja bagaimana cara merumuskan gagasan. Ya, saya rasa cukup. Sekarang kita coach akan mendengarkan laporan dari masing-masing peserta terhadap sampai sejauh mana tugas yang diberikan sehubungan dengan penyusunan rancangan aktualisasi. Oke. Siapa duluan? Silakan. Yang mau memaparkan. Silakan. Siapa duluan? Silakan. Coach izin bertanya, Coach. Ya, silakan Arnes. Ini pemaparannya mengenai dari tugas yang kemarin atau gimana, Coach? Ya, tugas dari hari pertama sampai dengan hari ini. Kalau hari ini belum selesai, tugas hari pertama sampai dengan hari kemarin. Tugas dari hari ke-11 sampai dengan hari ke-14. Oke. Oh, yang tanggal 7 ya, Coach ya? Tanggal berapa itu? Hari pertama tanggal berapa kita? Hari pertama. Hari pertama tanggal berapa kita? Sebentar. Tanggal 7 coach hari pertama. Tanggal 7 ya. Yang tugas hari ke-11 ya, kalau di kegiatan pembelajaran daring itu tugas hari ke-11. Ya, tanggal 7. 7. Tanggal 7 apa tanggal 5? Tanggal 7, Coach. Oke, tanggal 7 ya. Tanggal 7 jadi Senin, Selasa, Rabu. Hari ini Kamis ya. Nah, yang tugas yang 3 hari ini. Senin, Selasa, Rabu. Kalau sudah yang Kamis, silakan yang Kamis. Coba di tugas hari pertama dan hari kedua, tanggal 7 dan tanggal 8. Silakan dipaparkan, ditayangkan. Siapa? Izin saya aja, Coach, duluan. Karena Oke, kemarin silakan. saya belum ada kesempatan untuk pemaparan. Oke, silakan. Kita ada berapa orang kita? 9 atau 8? 9, Coach. Siapa yang belum masuk? Triandi, Coach. Triandi. Kemana Triandi? Belum ada info, Coach. Oke, Triandi dari mana asalnya? Lapas mana? Lapas Banyuasin, Coach. Yasin. Oke, silakan. Coach, saya izin share screen ya, Coach. Oke, silakan. Ini sudah muncul belum, Coach? Oke, belum ya, sudah. Silakan. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kaisar Triandi Elsyah dari Lapas kelas 2A Tanjung Raja untuk memaparkan tugas hari ke-11 tanggal 7 Oktober 2024 mengenai identifikasi isu aktual yang ada di unit kerja. Langsung saja, identifikasi isu aktual terkait materi implementasi, Coach, di mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Ini isu yang saya angkat, yaitu yang pertama, pelayanan kunjungan yang belum efektif, di mana kondisinya di Lapas kelas 2 Tanjung Raja itu antrian yang panjang dan lambat karena terbatasnya staf, Coach, fasilitas dan yang tidak mendukung proses pemeriksaan pengunjung. Yang kedua, pengunjung seringkali tidak mendapat informasi. Yang ketiga, ruang tunggu dan fasilitas kunjungan seringkali tidak nyaman. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk pelayanan masih terbatas. Kondisi ideal, seharusnya sistem digital seperti etiket atau reservasi online bisa diterapkan. Yang kedua, adanya peningkatan jumlah staf. Yang ketiga, menyediakan informasi lengkap dan mudah diakses melalui situs web atau aplikasi. Yang keempat, menyediakan ruang tunggu dan ruang kunjungan. Karena kebetulan ruang tunggu di Lapas kelas 2A Tanjung Raja itu di luar, tidak di dalam ruangan, Coach. Jadi di halaman depan.
Nah, terus dampak dari isu ini ketidakpuasan keluarga yang melakukan kunjungan terhadap manajemen lapas. Akibatnya protes hingga keributan yang membuat reputasi lapas semakin menurun. Yang kedua, memicu pelanggaran. Yang ketiga, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemasyarakatan yang ada di lapas kelas 2 Tanjung Raja. Pihak yang terdampak itu petugas lapas, keluarga WBP, dan WBP itu sendiri yang akan dikunjungi. Lanjut nomor 2, keresahan isu selanjutnya itu pengisian aplikasi SDP yang belum optimal. Langsung Kondisi saat bacakan ini, saja isu-isunya, langsung bacakan saja coba. Langsung bacakan isu-isu saja. Ini bisa langsung bacakan saja. Oke. Ya, ada berapa isu yang diambil? Coba. Ada 6 coach. Pelayanan kunjungan yang belum optimal, pengisian Isu aplikasi terkait SDP yang dengan belum apa itu? Isu 1 terkait dengan apa isu 1? Isu 1 ini pelayanan kunjungan terkait dengan mata pelatihan Smart ASN coach. ASN. Isu kedua? Isu kedua Apa? pengisian SDP sama Smart ASN, itu literasi digital. Terus yang ketiga, rendahnya kesadaran pegawai, itu manajemen ASN, pelanggaran. Isu keempat, pelayanan terpadu satu pintu yang belum optimal, itu Smart ASN. Terus yang kelima, sarana dan prasarana coach, manajemen. Dan kurangnya sosialisasi kreatif mengenai aturan yang ada di lapas, itu termasuk manajemen ASN juga. Oke. Jadi, Terus dari 6 isu situ ini, langsung ke tugas hari kedua, tugas hari ke-12. Dari 6 itu yang mana yang terpilih? Dari 6 itu, ini langsung aja ya coach, saya scroll Ya. aja. Pakai Nah, analisis dari 6 isu itu, saya menggunakan teknik analisis USG yang saya dapat setelah koordinasi dengan mentor, itu kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban narapidana coach. Yang terpilih itu yang terakhir, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban narapidana. Terus ini ada fishbone, penyebab isu, mulai dari SDM, metode, komunikasi, dan lingkungan. Gagasan kreatif, pelatihan, perbedaan latar belakang dan budaya, tidak ada ruang khusus, serta informasi yang belum optimal. Untuk gagasan pemecahan isu, saya menggunakan teknik McNamara coach. Dari apa isu yang saya pilih. Mana ada 4 ditayangkan penyebab di share screen biar bisa dilihat coba. Mana Sar, ini share screen-nya masih yang tugas pertama tadi, Sar. Benar. Oke, coach. Sorry coach, lupa ganti. Ini kelihatan? Oke, itu yang tugas hari kedua. Saya ulang dari atas, coach. Ya. Ya, kelihatan ya, coach. Ya, ini tugas hari kedua, analisis isu. Mulai dari lingkup, identifikasi isu, itu ada 6. Yang tadi yang tugas hari pertama itu kan? Ya. Ya, coach. Ini tugas hari kedua, deskripsi isu, terus penetapan isu menggunakan pisau analis. Saya menggunakan USG. Ini uraian pemilihannya, poin 1 sampai 5. Dari 6 itu dipilihlah nomor 6, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban narapidana. Dengan jumlah 14, prioritas 1. Kemudian gagasan pemecahan isu. Ini hari kedua ya, coach. Batas ini hari kedua. Ya, hari kedua ya. Hari kedua dipilihlah isu. Hari ketiganya gagasan isu. Hari ketiga penentuan gagasan isu. Gagasan isu ini fishbone, penyebab, main, method, communication, dan environment. Gagasan kreatif dari 4 penyebab yang saya angkat itu menggunakan teknik McNamara, coach. Mulai dari edukasi, penyampaian informasi, ruang, serta informasi yang disampaikan menggunakan poster atau pamflet infografis. Ini indikator McNamara. Jadi jika dilihat dari aspek nilai ASN beralak, implementasi pada solusi ini ditekankan nilai akuntabel, tugas dan kewajiban untuk memastikan transparansi dan kejelasan narapidana untuk memahami informasi hak dan kewajiban mereka, coach.
Sekian coach, habis. Untuk tugas hari ini belum selesai coach, masih di proses. Hmm. Bentar coach. Oke. Tugas hari Oke, ini coba kembali ke itu tadi. Kembali ke tugas hari pertama, coba. Kembali ke tugas hari tugas hari pertama. pertama. Oke. Ya, identifikasi isu. Identifikasi isu. Sebelumnya coach tanya dulu, apakah sudah dikomunikasikan dengan mentor? Untuk ini untuk tugas yang pertama ya coach. Tugas Enggak, yang pertama ini coba lihat tugas yang tugas identifikasi isu, coba ke bawah lagi, ke bawah lagi, coba lihat isu yang terpilih bawah tadi, lagi. apa isu yang terpilih tadi dari tugas pertama ini, yang mana isu yang mana? Isu yang terpilih tadi ini coach. Ya, stop. Ini tugas pertama yang nomor 6 coach. Hmm. Jadi sebelumnya ini saya ganti coach karena kurangnya sosialisasi ini masih bersifat umum. Jadi untuk tugas keduanya saya ganti lebih khusus lagi coach. Itu mengenai hak dan narapidana. Hak dan kewajiban narapidana sosialisasi. Oke. Kalau di sini kurangnya sosialisasi kreatif mengenai aturan yang ada di lapas, hanya aturan saja. Namun saya lebih khususkan lagi untuk hak dan kewajiban narapidana. Oke. Nah ini coach di nomor 6 yang Enam, terakhir. Ya. Ya. Coba lihat ke ini, ke isu terpilih tadi. Tugas hari Coba lihat kedua. gagas penyebabnya apa penyebabnya. Coba lihat penyebabnya. Penyebabnya ada di tugas hari kedua. Coba lihat penyebab Fisbon tadi. Ini kelihatan ya coach. Ya, penyebab Oke. Fisbon, ini Itu penyebabnya ya. coach. Oke. Mulai dari SDM, metode, komunikasi, dan lingkungan. Kurangnya kompetensi, komunikasi, informasi yang disampaikan sulit dipahami, metode hanya disampaikan, selama ini hanya disampaikan secara verbal dan berkala, terus tidak ada ruang khusus coach untuk sosialisasi. Oke. Ini Fisbon. Oke. Ya, maka gagasan kreatifnya melaksanakan sosialisasi ya. Ya coach, gagasan kreatifnya yang dipilih informasi yang disampaikan dengan menggunakan poster atau pamflet berisi infografis. Jadi bukan hanya poster atau pamflet saja, tapi infografis yang berisi informasi dan gambar. Jadi untuk narapidana yang literasi pendidikan rendah bisa mengerti isi hak dan kewajiban mereka selama di blok hunian. Oke. Ya, ini sudah dikomunikasikan, sudah dikonsultasikan dengan mentor. Mentornya sudah dapat belum? Sudah coach. Mentornya Sudah siapa? dikonsultasikan, mentornya Kabit, apa KPLP? KPLP coach, Bapak Adi Irianto. Mentornya KPLP. Iya coach. Dan Pak KPLP sudah setuju. Sudah setuju coach. Oke, Sudah, baik. ya. Sekarang koreksi dari coach ya. Oke, Jadi coach. isu terpilih itu diganti, Caesar. Ya. Siap. Isunya tetap itu, cuma kalimatnya itu diganti. Ya. Jadi isu terpilih itu kamu catat atau nanti kamu tonton saja rekaman ini, nanti ini direkam ya, nanti ditonton lagi ya. Nah, jadi boleh. ya, isu terpilihnya itu masih rendahnya pemahaman warga binaan tentang hak dan kewajibannya, itu kan? Ya kan? Nah, penyebabnya tadi yang terpilih penyebabnya tadi dari gagasan tadi, penyebabnya tadi ini tadi belum optimalnya informasi mengenai hak dan kewajiban warga binaan atau WBP gitu ya. Ya kan? Ya. Ya, coach. Sehingga gagasan kreatifnya Caesar menyediakan ya informasi tentang hak dan kewajiban WBP. Oke. Nah, inovasinya adalah membuat infografis apa tadi? Membuat Apa tadi? poster atau pamflet berisi infografis. Oke. Inovasinya adalah membuat media informasi tentang hak dan kewajiban warga binaan berupa
poster dan pamflet yang berisi infografis yang sederhana dan menarik. Dah, selesai. Jadi Coach. sekarang siapkan kegiatan-kegiatannya, ya. Ya, Coach. Jangan berubah lagi itu, karena mentornya Siap, juga siap. sudah setuju. Jadi Siap, tugas coach hanya memperbaiki kalimat-kalimatnya, kan? Kalau coach mengubah isu, nanti kamu harus komunikasi lagi dengan mentor. Ya kalau mentornya setuju, kalau mentornya tidak setuju, karena yang lebih tahu di lapangan mentor, ya. Oke, diingatkan itu ya. Nanti Coach. dirubah, untuk rancangannya dibuatlah seperti saran coach tadi. Oke? Siap. Oke. Siap, Coach. Untuk rekaman ini nanti dikirim ya, Coach. Ya nanti saat coach upload di YouTube, makanya kamu tuh aktif. Kamu udah tahu ya yang kemarin sudah coaching kemarin ada tuh di YouTube coaching kemarin itu. Iya. Enggak, Coach, maaf saya enggak ngecek, Coach. Oke, ya sudah. Siap. Silakan yang berikutnya. Terima kasih, saya Sar. Oke, Coach. Terima kasih. Izin tutup screen. Siapa lagi yang kedua? Ayo cepat. Ikan cepat, ikan gabus. Saya boleh Coach. Sandi Ya, Coach. boleh. Sandi. Siap Coach. Yang cepat saja Sandi. Paparkan ada berapa isu terkait dengan apa? Mata pelajaran ketiga, kemudian isu terpilihnya apa, gagasannya apa, inovasinya apa. Siap Coach. Seperti yang Siap. coach arahkan ke Saisar tadi. Oke Coach, siap. Yuk cepat. Ini udah kelihatan ya Coach. Dah. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coach dan kawan-kawan. Selamat sore. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan analisis isu identifikasi isu aktual manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi di tugas pertama itu isu-isunya ada 6, 3 dari Smart ASN dan 3 manajemen ASN. Yang pertama itu isunya belum optimalnya digitalisasi pada pelayanan kunjungan. Itu isunya Smart ASN Coach. Kemudian yang kedua ada disiplin pegawai yang belum maksimal. Itu manajemen ASN. Kemudian ketiga, kurang optimalnya penyampaian informasi pelayanan kunjungan pada platform digital unit kerja Smart ASN. Yang keempat ada belum optimalnya inventarisasi data WBP dengan sistem digital Smart ASN. Yang kelima itu ada pelaporan kontrol keliling oleh petugas regu jaga yang belum optimal. Itu masuk ke manajemen ASN. Bisa juga Smart ASN. Kemudian yang ketiga, yang keenam ada kurangnya kebugaran WBP karena kurang berolahraga. Untuk itu manajemen ASN Coach. Nah, jadi dari keenam isu ini tadi masuk ke tugas hari kedua ada analisis 9 isu Coach. Analisis 9 isu ini tadi menggunakan 2 metode. Yang pertama itu APKL. Nah, kemudian yang kedua setelah isunya mengerucut menjadi 3 ditentukan dengan metode USG Coach. Dari keenam isu tadi diperolehlah satu isu yang akan dikembangkan menjadi rancangan aktualisasi, yakni belum optimalnya pelaporan kontrol keliling oleh petugas regu jaga. Nah, kemudian tugas hari ketiga itu penyebab terjadinya isu. Penyebab terjadinya isu ini yang pertama adalah adanya research, kemudian kebijakan, yang selanjutnya inovasi, terbatasnya inovasi terkait digitalisasi. Kemudian yang keempat itu ada kurangnya pelatihan literasi digital oleh organisasi. Nah, jadi kemudian ini ada gagasan penyelesaian isunya. Isunya tadi itu pengoptimalan pelaporan kontrol keliling dengan sistem digital Coach. Kontrol keliling blok hunian warga binaan. Ini ada faktor penyebabnya seperti yang dipaparkan di atas tadi. Dari keempat gagasan ini dipilihlah pembuatan sistem e-trolling Coach dengan barcode. Oke, sebentar. Gagasan kreatifnya Coach. Sebentar, Kemudian sebentar. untuk yang tugas hari ini, sebentar. Jangan kok. Oke, Coach. Remnya agak apa belum? Oh, siap Coach. Siap. Iya. Oke, coba Sandi, kayak yang itu. Iya Coach. Lagi. Nah, kau dapat menentukan isu gagasan ini dari mana? Coba. Kan ada 4 ini. Kau bisa Iya memilih Coach. dari mana? Nah, kemarin tuh aku sempat nyari-nyari di Google atau di YouTube Coach. Untuk metode pemilihan gagasannya tuh udah dapat kemarin Coach. Aduh itu. Coba kamu cari. Namanya Teori Tapisan McNamara. Tulisannya MC Namara.
Ya. Oke, coach. Oke, Nah, aku nanti perbaiki, sama coach. seperti itu. Nah, sama seperti USG APKL tadi. Masukkan dalam tabel yang 4 ini, ya. Masukkan dalam Ah, tabel, kemudian dianalisis, baru ah, nanti dari hasil analisis terpilihlah satu. oke, Yang mana yang akan kamu lakukan. oke, Ya. coach. Oke, siap, Kamu coach. langsung saja menentukan yang nomor 2 ya. Nah, harus ada dasarnya dulu. Kenapa Sandi menentukan yang nomor 2. Nomor Siap, 2 siap, kan yang coach. terpilih tadi kan? Rencana Iya, kamu nomor 2. benar, coach. Gagasan yang kedua, coach. Buat sistem e-trolling dengan barcode. Itu ya. Iya, coach. Oke. Nah, jadi buat analisa dulu, baru nanti pilihlah dapatlah nomor 2 ini. Ya. Oke, siap, coach. Nah, Nanti untuk saya perbaiki, coach. isunya tidak ada koreksi dari code, sudah bagus, sudah ada kalimat isu. Yang saya tanyakan, yang kutanyakan itu, apakah itu sudah tahu mentornya? Maaf Sudah. izin sebelumnya, coach. Ini gagasan dari mentor saya, coach. Oh gitu, bagus. Jadi Iya, sudah coach. begitu ya. Oke. Nah, maka ke bawahnya baru lanjutkan kegiatan. Coba. Kau sudah merumuskan Nah, di kegiatan. tahapan kegiatannya nih, coach, sebenarnya tidak terlalu banyak, coach. Karena ini nanti cara pelaksanaannya itu hanya dengan membuat Google Form, coach. Jadi setelah dibuat Google Form itu Google Formnya dihubungkan dengan barcode, coach. Nah, Terus? barcode-nya dicetak di beberapa titik di dalam blok hunian, di daerah blok hunian. Terus nanti itu menyambung laporannya langsung lewat HP, coach. Jadi scan barcode, tinggal laporan, coach. Oke. Jadi kegiatan kamu apa? Satu, membuat Google Form. Iya, coach. Kemudian yang Kemudian kedua? yang kedua itu membuat barcode-nya, coach. Kemudian Oke. dihubungkan dengan Google Form. Yang ketiga melakukan pelatihan, coach, untuk Apa petugas yang pelatihan? pelaksananya, coach. Cuma nyeken barcode kok pakai pelatihan? Kan gampang nyeken barcode kan? Gampang bikin barcode, coach. Iya, pakai di scan barcode di HP udah selesai. Apa perlu pelatihan itu? Karena di sini masih banyak yang ini, coach, yang apa namanya, yang udah purna, coach, purna, yang udah lansia, coach, petugas penjagaannya, coach. Oh, yang Jadi ngomong mungkin lansia. masih perlu di Oh, ngomong lansia coach sesinggung. Mentang lah coach lah tua lah ubanan ini. Iya, iya, bercanda, bercanda, ya, bercanda. siap, coach. Ya, oke. Terus? Nah, kemudian yang terakhir tinggal menyiapkan label barcode-nya, coach. Kemudian ditempel di area yang memang ditunjuk. Oke. Mungkin itu, coach. Oke, baik. Nah, Sandi, Siap, coach. untuk isu dan gagasan sudah oke, tidak ada perbaikan dari coach ya. Oke, Karena menurut coach. saya sudah bagus ya, sudah terarah. Cuma untuk kegiatannya, ya, Ah, kegiatan kau tambah, kau yang pertama itu coba. oke, coach. Nah, yang pertama itu persiapan dulu, melakukan persiapan aktualisasi. Oke. Ya, kegiatannya. Nah, kegiatannya apa kegiatannya? Satu mungkin menghadap mentor gitu kan? Oh, Ya, kemudian ya tahapannya kan. ya, Kemudian coach. tahapan satu ngadap mentor, sudah ngadap mentor, mungkin kau mencari contoh-contoh ada enggak contoh-contoh Google Form yang ada di internet itu, ya. Yang di situ, Siap, yang di coach. tahapan kegiatan sebelah, kau tuh pindah ke sebelah, pindah ke sebelah itu. Oh ya, coach. Siap. Iya. Nah, yang itu. Ya, jadi titik satu itu misalnya menghadap mentor, titik dua Oke. itu kan tadi melihat referensi kan, mencari referensi. Oke. Nah, titik tiga tadi baru membuat form Google Form, membuat apa? Format dari Google Formnya gitu kan. Ya, coach. Nah, kemudian setelah kau dapat itu, yang kegiatan kedua kau apa coba kegiatan kedua kau? Buat Membuat barcode-nya, coach. Nah, membuat barcode itu perlu kegiatannya apa? Tidak juga sebenarnya, coach. Mudah juga. Nah, itu makanya bisa langsung coba. Oke, coba di tahapan lagi, tahapan di bawahnya, tahapan. 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 Di mana tahapan? Nah, itu. Jadi Oke, setelah coach. misalnya setelah kau menghadap mentor, mencari referensi, buat form, baru yang tahapan selanjutnya buat barcode. Oke.
Yo, muat barcode ya. Nah, Ah, setelah muat barcode, kau konsultasi lagi dengan mentor, isi Google Form itu. Setuju dak mentornya atasan kau KPLP? KPLP kan nanti mentornya kan? KPR coach kalau di sini rutan coach. Oh, bukan ya. Oh ya, di rutan ya. Nah, buat Hmm, menghadap mentor untuk minta persetujuan Google Form ya. oke. Nah, terus saya dicatat, kakek dengar rekamannya ya. Ya. Oke coach. Nah, kemudian kegiatan kedua Ah, baru bukannya memberikan pelatihan, namanya sosialisasi. oh iya, sosialisasi coach. Ya, sosialisasi apa tadi? E-control tadi apa kata kau yang pakai Google Form tadi? Sosialisasi trolling coach. Sosialisasi e-trolling kepada petugas jaga, kepada petugas regu jaga, gitu ya. Siap Nah, coach. baru cari tahapannya apa baik. Oke. Siap. Nah, Oke. kegiatan ketiga baru penerapannya. Penerapannya coach ya? Ya, penerapan Google Form tadi. Ya kan? Oke. Jadi yang paling lama mungkin 3 minggu penerapannya. Ya, Hmm, hari. Baru siap. kegiatannya evaluasi kegiatan aktualisasi. Keempat itu coach ya? Yo, baru kedepannya Siap. evaluasi kegiatan aktualisasi. Nah, pikirkan tahapannya apa baik. Ya, Siap, siap, siap. Terima kasih nah, coach. oke. Dah, sampai situ aja dulu. Kakek Oke untuk coach. berikutnya kau Makasih buat, banyak coach. kau buatlah kakek kau kirimkan dengan coach lewat WA, ya. Siap, siap coach. Jadi kakek pas pembimbingan RA kedua lah sudah jadi rancangannya. Siap coach. Ya, Laksanakan. sudah. Oke, lanjut. Izin stop Berikutnya share apa lagi coach. tadi? Yang ketiga. Coach, Terus, Agnes terus. izin ke toilet dulu, Coach. Yo, jangan lupa cebok. Ya, siapa lagi? Mohon izin Ayo, coach, Coach. Ya, Randy silakan, Triandi. izin. Kau baru masuk. Kemana kau nih? Siap coach, maaf coach, tadi ada kendala dan juga komputer tiba-tiba terupdate sendiri coach. Ya, makanya kasih Maaf tahu. coach. Siap Jangan coach. sampai coach duluan yang bertanya. Ya, Siap maaf. ya. Siap maaf coach. Kalau lagi Zoom cak ini harus disiplin lah ya. Siap Iya. siap coach. Gimana nanti mau melaksanakan aktualisasi, Zoom saja tidak disiplin. Ya, oke, lanjut. Coach. Triandi mau menampilkan, silakan. Siap ya coach. Mohon izin coach, sebentar Kau lah sebelumnya. sudah coach WA baru kau ngom ngom minta izin kalau telat. Ya. Siap. Di sini ada 6 isu yang saya akan Hmm. tampilkan. Yang pertama yaitu masih belum tersedianya loker atau rak khusus penyimpanan kartu identitas keluarga pengunjung pada saat berkunjung. Oke. Masih Itu adanya pengunjung berkaitan yang dengan apa itu? Triandi, isu itu satu berkaitan dengan apa? itu berkaitan dengan Manajemen ASN manajemen atau Smart ASN? manajemen ASN coach. Nah, tulis dalam kurung. Oh, siap, siap Setelah coach. berkunjung manajemen ASN. Siap. Ya. Baik coach. Kedua, Selanjutnya yaitu masih adanya pengunjung yang tidak mengetahui tata cara dan etika pada saat berkunjung. nah Itu itu manajemen termasuk ASN atau Smart ASN? Menurutmu? manajemen ASN. Selanjutnya Tulis. masih adanya petugas yang kurang menguasai penggunaan teknologi komputer pada saat mengerjakan tugasnya. Itu termasuk pada Smart ASN. Masih Ya. kurangnya SDM, itu termasuk kepada manajemen ASN. Selanjutnya masih belum adanya poster atau prosedur mengenai tata cara dan etika WBP di blok hunian pada saat berkunjung ke blok hunian lainnya. Itu termasuk kepada manajemen ASN. Dan juga masih kurangnya anggaran untuk melengkapi teknologi seperti komputer dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam Smart ASN, Coach. Baiklah, di sini saya mengangkat ada satu isu yang lebih penting yaitu masih belum tersedianya loker atau rak khusus penyimpanan kartu identitas keluarga pengunjung pada saat berkunjung. Yang disebabkan oleh yang pertama yaitu faktor individu, karena masih kurangnya kesadaran untuk melindungi kartu identitas pengunjung, karena aturan dan kebijakan yaitu pemahaman akan kebijakan tentang perlindungan terhadap kartu identitas masih sangat minim, dan juga dari pihak lapas yaitu masih belum adanya yang menginisiasi dalam mewujudkan tempat khusus kartu identitas. Di sini
Gagasan kreatifnya yaitu dengan menyediakan tempat khusus menyimpan kartu identitas bagi para pengunjung. Dengan kegiatan yaitu yang pertama, mengarahkan para pengunjung untuk menitipkan kartu identitasnya di tempat khusus penyimpanan kartu identitas yang telah disediakan, dan selanjutnya menghimbau untuk selalu menjaga tempat khusus penyimpanan kartu identitas yang telah disediakan tersebut oleh regu pengamanan, Coach. Oke, jadi menyediakan tempat itu berbentuk apa nanti? Siap, Coach. Berbentuk seperti rak khusus atau wadah, Coach. Wadah untuk menaruh kartu identitas. Oke, ingat apa yang ditanyakan Pak Prabowo. Dari mana uangnya? Siap, Apa Coach. Mungkin jawabannya? Triandi mencari wadah khusus yang terjangkau terjangkau lah, Coach, untuk biayanya, Ya, Coach. tapi masih beli juga kan? Siap, iya, Coach. Jadi untuk menarikkan isu, hindari tentang pengadaan barang jasa, pengadaan barang atau pengadaan seperti tadi yang Sandi tadi ada juga tadi. Masih kurangnya SDM, hindari, itu gampang penyelesaian kurangnya SDM. Mengusulkan kepada Kemenkumham di BKD-nya, bagian kepegawaiannya supaya ditambah, selesai kan? Tidak perlu aktualisasi. Menyediakan rak khusus, tidak perlu aktualisasi. Ngusul, beli, selesai. Ya, oke. Siap, Coach. Nah, jadi hindari yang itu yang penggunaan. Ada tadi yang masih kurangnya anggaran, hindari juga. Jangan berbicara masalah duit-duit lah, ya. Oh, gitu. Baik, Coach. Nah, jadi isunya diganti lagi, dicari lagi isunya itu. Isunya kan yang simpel saja. Dari yang dua tadi kan sudah tergambar tadi. Dari yang Caesar tadi tentang pemberian informasi hak dan kewajiban WBP. Dari yang Sandi tadi tentang bagaimana untuk mengoptimalkan pelaporan regu pengontrolan dari kepala pengamanan kepada regu yang sedang jaga. Itu kan sederhana. Dan juga tidak pakai biaya kan? Tidak pakai biaya. Yang Caesar tadi tidak pakai biaya dia. Dia bisa menggunakan ATK di kantor itu, dia bikin leaflet, bikin poster di karang. Kemudian printnya ya bisa menggunakan kertas yang di kantor dari dana ATK, gitu kan? Tidak pakai biaya dia. Bikin ini. Kalau yang si itu tadi, malah yang si Sandi tadi lebih tidak pakai biaya juga. Google Form kan gratis, barcode gratis. Nah, gitu. Itu maksud coach ya. Baik, Cari yang Coach. kira-kira kegiatan yang kamu tidak mengeluarkan biaya. Apa ya, Baik, jadi itu siap, kan, Coach. jadi tidak berbicara masalah anggaran ya. Jadi tidak kalau ini misalnya kurangnya tempat untuk menitipkan barang pengunjung, ya sudah ajukan saja kepada ketua apa rutan ya, ketua rutan itu, Pak kami perlu meja, ya sudah siapkan meja, selesai. Tidak perlu tahapan nak masuk ke nilai-nilai berakhlak, perlu tahapan beberapa tahapan kegiatan, tidak perlu lagi. Nah, itu yang dimaksud oleh coach itu, ya. Cari Siap, siap. kegiatan yang memang realistis, kemudian dan juga dari segi anggaran tidak memberatkan anggaran yang ada di lapas. Itu, ya. Baik, Coach. Siap, Coach. Oke, mau cari lagi lah. Siap, siap. Ya, cari Siap, Coach. lagi, komunikasikan dengan mentor, ya. Siap, siap, Coach. Oke, Makasih, Coach. sementara Terima kasih. ditolak dulu yang kau Triandi. Baik, Coach. Siap, Coach. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Nanti rajin-rajin dengan coach WA ya. Kalau sudah Siap, dapat, Coach. Siap, Coach. biarkan dengan coach. Biar bisa Siap. menyusul temannya yang dua tadi. Silakan, Baik, yang Coach. berikutnya. Terima kasih, Coach. Izin saya screen coach. Ya, silakan Ernest. Lah sudah kau dari toilet. Ya, sudah coach. Oke. Kau nak tampil benak ke toilet dulu. Izin memaparkan coach. Ya, lanjut. Ernest, silakan. Sebutkan saja isunya. Ada 4-6 ya. Siap 6 Coba coach. dibacakan Ernest. Identifikasi isu yang pertama kurangnya kebersihan selokan masuk ke manajemen ASN. Yang kedua masih terjadinya pelanggaran aturan kunjungan yang dilakukan oleh pengunjung masuk manajemen ASN. Kurangnya CCTV untuk mengawasi warga binaan pemasyarakatan masuk ke smart ASN.
pegawai Hmm. melaksanakan pekerjaan di luar tupoksinya masuk ke manajemen ASN. Kelima, Hmm. kurangnya kecakapan dalam penggunaan bahasa asing masuk ke Smart ASN. Dan yang Hmm. terakhir, masih adanya pegawai yang kurang paham terhadap digitalisasi masuk ke Smart ASN. Oke, sebentar. Yang nomor 5 itu kayaknya ke manajemen ASN itu kurangnya kecakapan dalam penggunaan bahasa asing. Kan tidak pakai teknologi itu kan. Jadi kan dari unsur manusianya kan. Itu kayaknya ke Siap, benar, manajemen Coach. ASN ya. Siap, Coach. Oke. Kemudian yang nomor 3 kurangnya CCTV. Nah, sama dengan kasusnya seperti yang si itu tadi. Yang Triandi tadi itu. Ngajukan saja ke Kalapas. Pak, kita perlu CCTV. Kalapas mulai nyusun anggaran, berdapatlah CCTV selesai. Tidak perlu nak ikut lasernya nak untuk memenuhi CCTV ya. Oke, nanti diganti. Nomor 3 diganti. Ya. Siap, Coach. Siap, Coach. Oke, terus. Tapi tidak terpilih kan? Siap, tidak, Coach. Oke, yang terpilih apa, Nes? Masih terjadi pelanggaran aturan kunjungan, Coach. Oke, ya, boleh. Terus dari Yang tak penyebabnya apa, Nes? Penyebabnya, Nes? penyebabnya Ada ada 5 dari ya. ada 5, Coach. Nah, dari Dari penyebab sisi- itu diapakan lagi oleh kamu? Kami analisis lagi menggunakan teknik MC Namara, Coach. Ya, jadi setelah Teknik dapat 5 Namara. penyebab, Arnes tentukan dulu gagasan kreatifnya, Nes. Yang kamu Oh iya, buat itu Coach. kan? Ya, dari 5 Ya. penyebab, Arnes mengusulkan masing-masing satu gagasan untuk satu penyebab. Maka dapatlah Ya, Pak. 5, ya 5 ini Gagasan kan? kreatif. Ah, oke, setelah itu, Setelah itu, gagasan kreatifnya ah, dianalisis menggunakan teknik Namara. ah, terus, Dari hasil analisis didapatkan gagasan kreatifnya mengoptimalkan sosialisasi penyebaran informasi mengenai aturan kunjungan, Coach. hmm. Gagasan kreatifnya sebentar. Jadi gagasan kreatifnya itu adalah sebentar tadi ya, mengoptimalkan sosialisasi. Coba. Coba. Sebentar. Ke atas lagi, ke atas lagi. Itu dari penyebab yang mana itu? Yang nomor 1 ya, Nes ya? Iya, Coach. Belum optimal sosialisasi, mengoptimalkan sosialisasi. Oke, oke. Mengoptimalkan sosialisasi penyampaian informasi mengenai aturan kunjungan. Oke. Ganti aja gagasan kreatifnya, jangan mengoptimalkan sosialisasi ya. Gagasan kreatifnya itu adalah menyediakan media sosialisasi. Nah, ya. Membuat media sosialisasi, oke, yang berisi penyebaran informasi mengenai aturan kunjungan, ya. Oke. Nah, Siap, nanti Coach. inovasinya media sosialisasinya apa? Mau pakai apa, Arnes? Apa mau sama kayak Caesar tadi? Mau pakai Caesar tadi kan mau pakai leaflet dan apa tadi? Caesar tadi. Kalau Infografis. bisa mau Poster infografis, Coach. Infografis. Kalau Arnes mau pakai apa? leaflet sama video, Coach. Kalau bisa nanti Oke, video animasi, bagus. Nah, Coach. itulah nanti kalau ditanya inovasinya apa, membuat leaflet dan video. Gitu ya, Nes ya? Siap, siap, Coach. Oke, baru kegiatannya. Kegiatannya ingat semuanya, kegiatannya dimulai dari persiapan, diakhiri dengan evaluasi, ya. Siap, Coach. Oke, sama seperti yang coach ajarkan ke Sandi tadi. Arnes Coach. ya, jadi bukan membuat rancangan itu Arnes, judulnya melaksanakan persiapan aktualisasi Arnes. Ya. Oke, siap, Coach. Nah, tahapannya boleh tuh menyiapkan proposal, membuat janji, apalagi di bawahnya tadi. Nah, oke ya. Itu Ernest ya. Nah, Siap, kemudian Coach. yang kedua, kegiatan kami yang kedua apa setelah persiapan Ernest? Membuat leaflet. Jangan membuat leaflet dulu. Mencari contoh-contoh leaflet, apa rencana isi leaflet, ya itu ya. Oke, siap, Oke. Coach. Jadi masukkan kegiatan misalnya merancang atau membuat rancangan leaflet. Kegiatan duanya ya. Nanti tahapannya 1 mencari informasi, kemudian yang kedua merancang, yang ketiga mengkonsultasikan hasil rancangan dengan mentor. Nah, kalau yang setuju baru kegiatan 3 membuat leaflet, ya. Oke, siap, Coach. Nah, nanti setelah membuat leaflet, sosialisasi enggak? Disosialisasi enggak? Rencananya sosialisasinya penyebarannya nanti kalau pas ada kunjungan, Coach, leafletnya Iya. itu diletakkan di tempat kunjungan, jadi nanti bisa Oke, digunakan itu di situ. sosialisasi juga namanya. Oh. Dan videonya mau dikemanakan? Videonya nanti kami
kolaborasi dengan Humas di sini, Coach. Upload ke Oh, ada YouTube, Masnya. Instagram, Oke, ya. sama Facebook, Coach. Ya, ada enggak di sana video-video apa ya kayak kayak misalnya aja kayak misalnya kalau di kita di tempat misalnya di bank kayak 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 TV itu ada berisi video gitu ada enggak? Yang Oh, di sini belum ada, ada Coach. belum ada ya? Kalau ada masukkan di situ juga. Nanti kan pada saat kunjungan kan pengunjung bisa sambil melihat tayangannya kan? Siap, Oke, Coach. ya boleh juga. Jadi coba ulang lagi tadi Anes kegiatannya ada persiapan, Ada ya kan? persiap. Yang pertama persiapan. Pembuatan draft leaflet dan video gitu kan. Siap, Kemudian Coach. pembuatan video, kemudian Coach. sosialisasi video, ada sosialisasi video dan leaflet tadi. Jadi Oke, kami betul. Nah, ini menyediakan. ya betul ini. Ini sebenarnya sosialisasi juga menyediakan leaflet di tempat situ ya. Siap, Oke. Coach. Kemudian yang itu yang keempat jadinya Nes ya. Yang Ya, ini yang kelimanya apa? keempat, Coach. Yang seterusnya apa yang seterusnya? Melakukan evaluasi ya Evaluasi yang... betul. Jadi tambah satu lima. Jadi lima kegiatan kamu Nes ya. Oke, siap, Ya, Coach. oke, melakukan evaluasi. Oke. Nanti untuk bimbingan berikutnya baru nanti Bapak akan lihat penerapan nilai-nilainya. Untuk sementara, untuk hari ini bimbingannya cuma batas penentuan kegiatan. Ya, Siap, oke. Coach. Lanjut, silakan. Siapa Terima kasih, lagi? Coach. Oke, Ernest. Kau hubungannya apa Ernest dengan Leodra Ginting? Sama-sama Ginting. Masih satu marka, Coach. Oh, satu marga. Oke. Lanjut. Jadi Leodra manggil kau tulang ya? Bisa tulang, bisa Ompung. bang, Bisa opung ompung. dia, opung dia bisa. Oke. Kau bilang ompung-ompung nyindir Pak Pulau, kau mentang lah Pak Latua dipanggil ompung Pulau. Siap, tidak, Hubungannya dengan Coach. Leondra cinta tak terbalas, Coach. Oh gitu ya. Oh gitu. Mm-mm. Karena Leodra sudah mengirimkan pesan terakhir ya. Nah, itu, Coach. Lanjut. Siapa lagi? Come on. Izin coach. Isar, Sandi, si siapa tuh Triandi, Triandi harus ganti, Arnes sudah setuju. Jam setengah enam. Izin Oke, coach. ya silakan Gary, Gary Cokolatus, Mamma Mia Lezatos. Ke Ger. Gary dari lapas mana Ger? Dari Lapas Sabak coach. Oh, Marasaba. Mentormu Ya. bukan Pak Mulyanto? Bukan coach. Pak Evan coach. KPLP. Oh, KPLP-nya. Oke. Iya. Lanjut Ger, cerita Ger. Sama kayak tadi Ger, singkat-singkat aja. Ini isu saya, ini isu terpilih, ini penyebabnya, ini gagasan, ini inovasi. Dah. Ya coach. Hmm. Izin coach. Ini Ya. isunya yaitu yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan mesin X-ray dalam pengecekan barang pengunjung lapas. Hmm. Yang kedua yaitu kurang optimalnya keamanan dalam melayanan kunjungan yang merupakan isu terpilih host yang merupakan Hmm. manajemen SN. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu belum tersedianya video informasi tentang alur kunjungan yang merupakan Smart ASN. Hmm. Yang keempat kurang optimalnya penanda dan kondisi kelayakan alat inventaris pengamanan yang merupakan manajemen ASN. Selanjutnya yaitu kurang optimalnya sistem kehadiran bantuan pengamanan pada penjagaan pintu utama yang merupakan Smart ASN. Yang keenam yaitu kurang optimalnya pengawasan warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pembinaan yang merupakan itu Coach, manajemen ASN. Adapun Halo, Gary. ya Coach. Ya, lanjut. Lanjut, Ger. Di Ya manakah Coach. diri? Ya, terus. Ini soalnya bisa-bisa Coach. Ya, enggak apa-apa. PDF-nya kemarin pas mau. Oke, enggak apa-apa. Coba yang isu terpilihnya apa? Ganti Ya, Coach. tayangannya, share screen-nya ganti. Isu terpilihnya apa, Ger?
Lalu Ger, Ya, Coach. mana? Isu terpilihnya mana? Analisismu mana Ger? Ini, Coach, Ya, untuk ini, Coach, untuk isu terpilihnya itu kurang optimalnya keamanan dan pelayanan kunjungan, Coach. oke. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya, Coach, ini mohon maaf, Coach, ini belum digabungkan kemarin, Coach, Ya, masih per itu. ya, enggak apa-apa. Nanti kan digabungkan dalam rancangan. Apa Iya, Coach. penyebabnya? Lalu Ger, Iya, Coach. ya mana? Ini, Coach, penyebabnya yaitu penyebab isu belum optimalnya keamanan layanan kunjungan, yaitu ada 5, Coach. Yaitu dari manusianya masih kurang telitinya petugas dalam melakukan pemeriksaan, dari mesinnya yaitu belum lengkapnya alat pengamanan kunjungan, material, alat atau bahan pemeriksaan penanda belum memadai, dari money yaitu belum tersedia anggaran khusus, dari metode belum tertibnya administrasi pengunjung, Coach. Terus kamu analisis lagi. Ini, Coach, belum dianalisis kemarin, Coach. Soalnya belum Jadi, nemu caranya kemarin, Coach. oke. Nah, dari penyebab Dari itu kamu rumuskan enggak itu eh Gary? Kamu Iya, Coach, merumuskan ini ada, Coach. Hmm, Pemecahan isunya, Coach. Yaitu dengan mengkonsultasikan pada mentor terkait optimalisasi pengamanan layanan kunjungan, Coach. Yaitu pengamanan pada layanan kunjungan dibuat dengan adanya stempel UV, Coach, yang tidak terlihat secara langsung dan hanya terlihat oleh sinar UV, Coach. itu yang gagasan kreatifnya ya. Apa tadi gagasan Iya, Coach. kreatifnya? Hmm, Dengan membuat stempel UV, Coach. oke. Ya, Terus gagasan kreatifnya itu. Ya, ya, jadi Coach. gini, Gary, nanti kamu ulang lagi analisisnya. Coba ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, ini kan ada stop. Ada 5 Ah, ya. penyebab kan? Ya. Ya, Coach. Nah, dari 5 penyebab ini, nah, Gary cari solusinya apa? Penyebab 1, kurang telitinya petugas. Apa solusinya? Penyebab 2, belum lengkapnya alat pengaman. Apa solusinya? Kemudian alat belum memadai. Apa solusinya? Ya, belum tersedianya anggaran khusus. Apa solusinya? Ini yang dihindari saja. Jangan pakai anggaran ya, yang cari yang lain penyebab. Belum transportasi Siap. pengunjung. Apa solusinya? Nah, nanti coba ke bawah, Ger. Scroll ke bawah, Ger. Nah, dari di situ, stop. Ke atas lagi. Nah, itu stop. Nah, dari situ maka penyebabnya itu adalah di sini belum ada ini. Kurangnya optimalnya ini tadi Oke, adapun gagasannya. Nah, gagasannya itu kamu ambil dari penyebab tadi, Ger. Coba Siap, Geri, Coach. atas. Ya, coba atas lagi, Ger. Nah, stop. Stop. Itu tahu kan ini kebablasan. Nah, yang ini. Nah, kataku ada 5 ini. Yang di Iya, Fishbone kau Coach. ada 5 ini kan? Iya, Coach. Nah, alat-alat untuk yang UV itu sudah ada belum? Belum, Coach. Jadi nak beli. Iya, Coach. Ini sudah konsultasikan juga dengan TU, Coach, untuk pengadaan, Coach. Jadi dari mana uangnya? Dari TU, Coach. Yakin memang ada anggarannya? Yakin, Coach. Oke. Oh, Sudah siap. dikonsultasikan juga dengan Pak Mul, Coach, sebagai itu kasubag Berapa TU-nya, Coach. harganya alat itu? Harganya berapa? Sekitar 600-an, Coach. Oh, ya sudah. Arnes nyumbang 100 nanti. Sandi 100. Siap, Coach. Oh, tarik sumbangan gitu. Oke. Jadi gini aja. Jadi yang terpilih bisa jadi apa ya? Mengoptimalkan alat
penanda tadi. Itu alat penanda kan? Iya coach, penanda khusus Coach, untuk Ya, kunjungannya. jadi ganti saja penyebabnya itu belum optimalnya penggunaan alat penanda gitu. Ya. Iya coach, siap coach. Penyebabnya maka gagasannya mengoptimalkan alat penanda, inovasinya adalah tadi menggunakan UP tadi, ya. Siap coach. Oke. Sudah, kamu sudah sampai ke kegiatan belum, Ger? Sudah coach, sudah ada coach. Berapa kegiatan, Ger? Ada 8 kegiatan coach. Oke, banyak sekali. Coba kita lihat apa kegiatannya. Tapi tidak apa-apa, Ger, kalau kamu sanggup, Ger. Takut nanti berat badanmu nyusut gara-gara banyak kegiatan itu, Ger. Gimana kamu Bagus mau? coach. Biar turun berat badan coach. Gitu. Iya, gimana kau nanti nak ngejar warga binaan kalau ada yang melarikan diri? Oke. Coba Ger, satu apa? Mengidentifikasi masalah. Dua Ya apa coach, Ger? ini Dua apa Ger? Bawa coach. Yang Ger. pertama mengidentifikasi masalah coach. Yang kedua yaitu meminta arahan terkait rancangan aktualisasi yang telah disusun kepada mentor dan Oke, yang ketiga. melaporkan ke Kalapas ya coach. Yang Yang ketiga. ketiga berkoordinasi dengan rekan kerja terkait pelaksanaan gagasan coach. Oke, yang keempat. Nanka Ampe. Yang keempat Nanka Ampe. mengidentifikasi data-data apa saja yang dibutuhkan terkait alat penanda khusus pengunjung di lapas coach. Oke, Nanka Limo. Yang kelima yaitu membuat dan mendesain stempel khusus untuk pengunjung yang tidak dapat ditiru dan menggunakan UP coach untuk Oke, melihatnya. stop. Stop. Nah, kegiatan Nan Pertamo sampai Nanka Ampe. Itu Ger. Geri kan orang Padang Iya kan? coach. Ya, jadi itu jadi satu kegiatan, Ger. Jadi satu kegiatan. Oh, Nama ya ini coach. kegiatannya itu persiapan pelaksanaan aktualisasi, samakan saja. Baru masukkan ke tahapan. Tahapan ke-1 apa tadi kan? Berkoordinasi dengan mentor. Tahapan kedua tadi mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya tadi. Ya? Siap coach. Baru kegiatan Nan kedua, baru yang ini deh, itu Gary. Ke bawah lagi, Ger. Yang Nah, Nan kedua yang ini tak, yang mana tadi? Bawa lagi. Nah, itu yang kedua itu Nan kedua membuat dan mendesain stempel khusus, ya. siap coach. Oke, Nan kedua, Nan ketiga. Nan ketiga apa Nan ketiga? Nan ketiga? Mensosialisasikan manfaat dan cara penggunaan stempel khusus kepada petugas sebelum diimplementasikan pada saat pelayanan kunjungan coach. Bukan Nan kedua tadi kan bikin rancangan, mana ini Oh, mendesain yang kedua tadi coba ke bawah lagi. Yang kedua tadi mendesain kan? iya coach, yang mendesain ya, coach. Yang kelima. Nah, mana tadi? Yang Oh, kedua membuat mendesain. dan Nah, ini kan mendesain stempel khusus coach. mendesain. Ya, Nah, coach. setelah ke tahapan terakhir tadi dapatlah UP tadi kan? Kegiatan Siap, terakhirnya coach. kan? Nah, Ya, setelah itu baru Nan ketiga apa tadi yang ketiga tadi? Sosialisasi ya? ya coach. Oke, Mensosialisasikan manfaat dan cara penggunaan. mensosialisasikan. Ya, mensosialisasikan manfaat dan cara penggunaan. Itu yang Nan ketiga ya. Siap, coach. Yang ketiga. Yang keempatnya apa yang keempatnya? Setelah sosialisasi Keempat, apalagi yang kamu lakukan? ini coach. Nah, Mengimplementasikan betul. rancangan aktualisasi coach. Implementasikan. Ya. Yang keempat mengimplementasikan. Yang kelima, Evaluasi coach. nah cukup Ger, 5 aja Evaluasi. Ger. 5 Siap, aja ya. 5 aja ya. siap coach. Oke. Ya. Artinya coach tidak mengurangi kegiatan kamu, tapi kita gabungkan beberapa kegiatan kayak tadi kan. Nah, Siap, jadi coach. Gary cukup kegiatannya yang pertama persiapan, tahapannya banyak tadi. Yang kedua mendesain dan membuat stempel. Yang ketiga mensosialisasikan. Yang keempat mengimplementasikan penggunaan UV dalam pemeriksaan pengunjung. Yang kelima melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Oke. Siap, coach. Siap. Siap, Oke. siap coach. Ya, dah susunlah dulu. Nanti untuk bimbingan Siap. coaching-nya baru kita belajar cara memasukkan nilai-nilai ya. Siap, terima kasih coach. Oke, lanjut next. Siapa lagi yang belum? Saisar, Sandi, Triadi,
Izin Arnes, coach. baru 5, 4 lagi yang belum. Izin coach. Izin share screen coach. Galib dari mana, Galib? Lapas mana, Galib? Lapas narkotika kelas 2 Morability coach. Ah, kau mau beli itu kok susanan kelinggau. Nah, kau kaget temui coach saya langsung ya. Siap coach, siap. Besok bisa enggak besok? Masalahnya coach faktor kendaraan coach, belum punya kendaraan di sini coach. Grab kan ada. Naik angkot lah, angkot mobil kuning itu kan ada mau beli Linggau. Yang ke tebing bila perlu. Siap, siap coach. Ya, oke. Coba, coach lihat dulu. Ada berapa isu, Ger? Izin coach, ini untuk deskripsi isu ada 6 isu coach. Untuk yang pertama, kurang efektifnya kegiatan tamping tahanan pendamping yang bekerja di dalam lapas itu termasuk manajemen ASN coach. Untuk isu yang kedua, masih terjadinya pelanggaran tata tertib warga binaan di dalam lapas, termasuk manajemen ASN juga coach. Selanjutnya yang ketiga, kurang disiplinnya pegawai saat jam masuk dan jam pulang kerja, termasuk manajemen ASN juga coach. Yang keempat, kurangnya pemahaman menggunakan aplikasi Simpek, itu termasuk Smart ASN coach. Yang kelima, masih kurangnya informasi mengenai jadwal kunjungan di sosial media coach, termasuk Smart ASN juga. Terus yang terakhir, yang keenam, masih minimnya keinginan warga binaan untuk mengikuti program layanan Wartelsuspas atau warung telekomunikasi khusus pemasyarakatan di dalam lapas coach, termasuk Smart ASN juga coach. Untuk analisis isunya, Galib menggunakan 2 metode coach. Yang pertama metode APKL. Terus didapat 3 isu coach, lalu digunakan metode USG coach. Terus? Didapatlah yang terpilih apa yang terpilih? Yang terpilih coach yang prioritas. Isu yang kurang efektifnya kegiatan tahanan pendamping yang bekerja di dalam lapas coach. Oke, baru tentukan penyebabnya. Pak Galib, penyebabnya Galib. Coach, tidak adanya penanda coach atau identitas pada tamping, seperti misalnya ID card coach. Terus tidak ada pendataan tamping yang bekerja, misalnya absen harian coach untuk tamping yang bekerja ke atas atau ke lingkungan kantor coach. Terus masih kurangnya kesadaran dalam diri tamping, banyaknya tamping yang bekerja di lingkungan kantor. Gagasan kreatifnya coach ada 4 dari masing-masing penyebab. Yang pertama, akan membuat penanda seperti name tag atau ID card untuk tamping yang berbeda warna antar tiap bagiannya coach. Jadi masing-masing tamping nanti setiap bagian, misalnya dari Kamtib, KPLP itu mempunyai ID card coach yang warnanya berbeda coach. Untuk gagasan kreatif yang kedua, memberikan sosialisasi kepada tamping agar dapat bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Gagasan kreatif yang ketiga, membuat absensi untuk setiap tamping yang akan naik ke lingkungan kantor untuk bekerja tiap harinya. Yang keempat, akan mengecek tiap bagian mengenai kebutuhan tamping di masing-masing bagiannya coach. Terus dilakukanlah analisis gagasan kreatif menggunakan teknik tapisan McNamara. Maka didapatlah satu gagasan kreatif yang ini akan membuat penanda seperti name tag untuk tamping atau tahanan pendamping yang berbeda warna antar tiap bagiannya coach. Cuma buat tanda itu? Apa coach? Cuma bikin tanda, selesai sudah bikin tanda. Name tag coach. Iya, cuma bikin name tag itu 30 hari kamu perlu waktu untuk bikin name tag. Hello. Untuk ini coach ada tahapan-tahapan kegiatannya coach. Oke. Yang pertama coach, laporan dulu kepada atasan dan meminta izin kepada pimpinan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membuat name tag khusus untuk tamping yang bekerja. Yang ketiga, membuat SOP penerimaan tamping. Hubungannya apa itu dengan tamping? Coba lihat. Yang ketiga itu apa? Ke atas lagi, Galib. Nah, ke atas lagi. Hubungannya apa itu? Membuat SOP penerimaan itu hubungannya apa? Hubungannya dengan tamping apa? Ini coach, misalnya coach saat absen
misalnya saat mau naik ke lingkungan kan untuk lingkungan kantor sama blok hunian berbeda coach. Untuk blok huniannya di bawah, untuk lingkungan kantornya ada di atas coach. Jadi setiap mereka pagi-pagi mau naik untuk bekerja coach, mereka nanti akan absen terlebih dahulu coach. Nama-nama yang bekerja di atas coach. Jadi tiap bagiannya coach. Ya, hubungannya dengan kartu tadi apa? Name tag tadi. Belum terbaca, coach. Jadi coach Belum. di atas lingkungan kantor ini coach banyak warga binaan coach, dari yang kunjungan, dari yang keperluan bon misalnya ke Binadik untuk pengajuan CB, PB, ada juga tampingnya coach. Jadi tamping itu tidak ada penandanya coach. Yang mana tamping, yang mana warga binaan yang biasa coach. Terus hubungannya Ini bikin tahapan SOP. kegiatan. Yo, Siap coach? Apa coach? hubungannya dengan SOP itu apa itu? Maksudnya coach aturan-aturan tamping saat bekerja di atas coach. Oh, hubungannya Kan dengan ini name tag tadi, name tag tadi. Oke. Ya, oke. Jadi gagasan kreatif kamu adalah tadi ya mengoptimalkan apa tadi? Mengefektifkan apa tadi? Kegiatan tamping ya. Mengatakan Ya, kegiatan sekali. kerja tahanan pendamping di lingkungan Oke, kantor. Lapas Tipikor. oke. Ya, coach. Jangan akan membuat penanda. Kalau cuma akan membuat penanda, untuk apa kamu bikin kegiatan yang tadi yang SOP tadi? Karena makanya tadi saya bilang kalau cuma mau bikin penanda, kebanyakan waktunya 30 hari, sehari, 2 hari cukup itu. Ya, maka gagasan kreatif kamu terpilih tadi, coba ke atas lagi Galip. Ke atas lagi Galip. Nah, itu. Oke, jangan membuat penanda seperti name tag. Nah, itu saja nanti membuat penanda itu masukkan saja di kegiatan Galip. Ya. Oke, siap Nah, coach. jadi gagasan kreatif coba yang atasnya, atasnya. Atas lagi. Coba lihat penyebab tadi apa penyebab tadi? Tidak Nah, adanya penanda. Ya coach. nah itu kan jangan tidak adanya penanda dari mesinnya. Misalnya apa? Belum tersedianya misalnya petunjuk atau belum tersedianya alur atau belum tersedianya tata cara kerja tamping misalnya seperti itu. Yang kata kamu tadi Oh kan? ya, siap. Siap coach. Ya, oke. Jadi kamu akan gagasan kreatifnya tadi menyediakan prosedur tadi. Menyediakan prosedur atau SOP kata kamu tadi, ya. Ya kan? Nah, Oh, siap nanti coach. Jadi untuk nanti penanda seperti Nemtek ini masuk ke tahapan kegiatan iya tahapan masukin kegiatannya coach. kegiatan. Jadi nanti Oh, di siap. kegiatan di alur atau SOP yang kamu susun nanti bersama dengan mentor tadi ada kegiatan apa ya? Masukan tentang penggunaan dari penanda kegiatan itu. Misalnya di SOP itu dikatakan penanda kegiatan warna ini tujuannya untuk apa kata Galip tadi kan? Warna ini Siap kemana? coach. Tadi kan Antara ada bagiannya warna-warna coach. tadi kan? Ah Ya gitu. coach. Setiap bidangnya memiliki Nemtek yang berbeda warna coach. Nah gitu. Nanti kan ada di SOP draft SOP kamu tuh ada nanti warna merah untuk kegiatan apa, warna merah dan sebagainya itu ya. Jadi kamu bukan Siap coach. mengubah isunya tetap itu, tapi gagasannya saja kamu rubah ya. Ya coach. Mm-mm. Gagasan kreatifnya coach. Siap. Ya, tetap kegiatan kamu tetap. Jadi kegiatan coba lihat lagi kegiatan kamu. Nah, sehingga masuk nanti kegiatan kamu yang tadi, nah membuat SOP tadi. Nah, itu tadi mana kegiatan keberapa tadi? Kegiatan keberapa tadi yang kata kamu SOP tadi? Ke bawah lagi coba. Kegiatan ketiga coach. Ah, masuk Membagi. kegiatan ketiga. Ya kan? Siap coach. Nah, di kegiatan ketiga itu nanti di dalam SOP nanti ada tentang penanda tadi apa maksudnya warna merah, apa maksudnya kemana gitu ya. Gitu gitu kan maksud kamu kan? Ya siap coach. Ya. Nah, nanti kegiatan Ya keempatnya siap baru coach. penerapan dari SOP. Ya. Yang penerapan yang ada yang tamping yang paket penanda-penanda tadi. Oh, sosialisasi dulu ya? Boleh. Iya coach. Nanti kepada tamping ya. Ke Siap berapa itu? coach. Ketiga, kegiatan keempat ya? Keempat. Apa ketiga? Kegiatan Empat. keempat coach. Kelimanya setelah sosialisasi penerapannya kan implementasi atau penerapannya kan Galip ya. Ada dah. Nah, yo, jangan evaluasi dulu pelaksanaan dulu. Evaluasi coach.
Sebelum evaluasi kan ada penerapannya dulu. Penerapan dulu baru evaluasi, Coach ya. Iya, penerapan SOP kamu tuh Galip. Draft SOP yang kamu buat bersama mentor itu Oh ya, tadi, siap, Coach. ya diterapkan dulu kan, baru bisa dievaluasi. Tidak? Siap, Coach. Iya, pedak. Kau aslinya wong mana, Galip? Iya, Coach, benar, Coach. Aslinya wong mana kau? Aslinya Batu Raja, Coach. Dari Ah, ya, Batu Raja, Hang Batu Coach. Haje. Ya, Iya, ayah Coach. Ogan. Ah, ya, Nah, iya, Coach. ayah Ogan. Ayah Hugan. Ayah Hogan, ya, ayah Hogan. Ya, baca, baca nakok balam, ngan. Pacak, Ngan Coach. baca dak nakok balam. Pacak, Coach. Oh, Pernah baca. ini, Kak. Iya, Oke, Coach. nah gitu ya Galip ya. Jadi Galip ada Siap, Mas, 5 siap. kegiatan Galip ya. Diingatkan lagi kegiatan satu apa tadi persiapan, ya kan? Sama seperti temannya tadi persiapan. Kegiatan kedua tadi apa? Kegiatan Kegiatan kedua tadi satunya, apa? Coach, laporan dulu kepada atasan dan minta izin, Nah, Coach. iya itu masuk persiapan Galip. Yang laporan itu Ya, masuk ke siap, Coach. tahapan tindakan gitu. Kan di kegiatan kamu kan persiapan. Maka tahapan satunya tadi yang kata kamu melaporkan ke atasan terkait dengan rencana pelaksanaan aktualisasi. Gitu ya. Ya. Siap, Coach. Oh. Iya, itulah. Jangan sering-sering balik ke Batu Rajo, jadi lawang linggau ya. Siap, Coach. Oh. Oh, di Batu Rajonya di mana? Di dusun, Coach, di Pengandonan, habis Simpang Mio, Coach. Oh, dekat Gua Putri. Nah, sebelum Go Putri kalau dari sini, Coach. Masih Iya. perbatasan Tanjung Enim, Coach. Simpang Mio. Iya. Oh, masih Simpang Meo. Rawan di situ Iya, ya. Coach. Ya, Ya, oke. lumayan, Coach. Sekarang. Iya. Ya, Terus, jadi yang pertama tadi persiapan, yang kedua tadi baru membuat name tag tadi kan? Ya kan? Muhammad Nah, yang MTech ketiga tadi apa? sampingnya, Yang Coach. ketiga tadi? Buat SOP Yang ketiga, kan? membagikan temtek dan membuat SOP mengenai penggunaan Nah, temtek terus tersebut. membagikan name tag itu masukkan ke ke tahapan baik. Kegiatannya adalah membuat SOP mengenai penggunaan name tag. Ya. Satu saja. Nanti kegiatan tahapannya Ya, baru. Coach, siap, Coach. Tahapannya. Nah, membagikan name tag itu tahapannya pada sosialisasi. Di sosialisasi ada tahapan keempat. Gali membagikan name tag kepada, ya kan? Nah, itu kan. Ya kan? Gimana kira-kira? Paham ya Galip ya? Siap, paham, Coach. Nah, jadi kegiatan keempatnya adalah sosialisasi. Di tahapan pertama adalah membagikan name tag tadi. Kegiatan kelima baru pelaksanaan SOP tentang kegiatan tamping tadi ya. Iya kan? Siap, Coach. Ini Nah, yang kelima langsung evaluasi itu, Coach. Berarti tambah satu kegiatan lagi nanti, Coach. ya 6 jadi kegiatanmu. 6 enggak jadinya? Siap, Coach. Siap. Ya, 6 evaluasi ya. Oke, nanti dilanjutkan, bikin saja dulu, dilanjutkan. Ya, kalau sudah segera mungkin kirimkan dengan coach ya. Siap, Coach. Siap. Yo, enggak apa-apa kalau enggak ke Linggau. Kasihan pula kau balik jalan kaki. Jauh juga Beliti itu Siap. Linggau. Iya. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Oke. Tahu kau balik ke Beliti nunggu ada ambulan dari Linggau ke rumah sakit Beliti itu. Nah, ikut kau numpang situ. Oke, siapa lagi yang belum? Izin Sama-sama stop Galip. screenshot. Terima kasih, Ya, Coach. silakan Galip ditutup screenshot, share screen. Coach izin ke toilet bentar, Coach. Ya. Jangan lama-lama. Kamu ini banyak nipu, cak pertemuan pertama kemarin. Tidak masuk-masuk lagi, itulah coach marah itu. Semasuk Sandi, tidak muncul-muncul Sandi dari kemarin itu. Ya, oke, sudah coach laporkan dengan pengamat, dengan manajer kelasnya. Yang kemarin tidak itu coach laporkan, biar jadi bahan pertimbangan untuk kelulusan nanti. Ya, ada catatan-catatan. Oke. Siapa lagi? 2 orang lagi, Joy dengan Alden. Gimana Joy dengan Alden? Kayaknya ditolak juga, Coach. Soalnya sama kayak Triandi tadi, Coach. Oh gitu ya. Nanti dicari dulu Dan. Ya secepat mungkin Dan. Apa, Bang? Secepat mungkin. Ya, Karena waktu ya. jalan.
Alden, sampai di mana perkembangannya, Den? Izin Pak, share screenshot sekalian Pak. Pasti banyak revisi nih kayaknya Pak. Belumlah ditunjukkan, kau udah pede. Harus yakin lah. Belumlah ditunjukkan, kau ulah kecil hati kata orang Palembang itu. Iya. Harus pede Izin lah. share screen, Alif juga belum, Coach. Alif nih. Ya. Eden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tugas ini saya mengangkat 7 isu, Coach. Yang pertama, belum optimalnya fasilitas di area dan LPK kelas 1 Palembang. Kedua, kurangnya antusias pegawai dalam mengisi jurnal harian pada aplikasi Simpel. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi oleh pegawai. Keempat, masih kurangnya penegakan disiplin terhadap penampilan anak binaan. Kelima, masih banyak anak binaan yang kurang dalam menjaga kebersihan diri. Keenam, belum optimalnya pelayanan kunjungan di LPKA kelas 1 Palembang. Ketujuh, kurangnya informasi mengenai layanan kunjungan. Itu kaitannya dengan itu tidak dibuat oleh Alden. Kaitan Ini ke atau semana isunya. Yang diidentifikasi isu dimasukkan, Den. Iya. Yang temannya Ini, Coach. tadi. Beda ini, Coach. Oke, coba lihat. Mana. Jadi untuk penetapan core isu menggunakan 2 teknik, yaitu APKL dan USG. Yang pertama, dengan rank 1 itu belum optimalnya pelayanan kunjungan di LPK kelas 1 Palembang, Coach. Yang rank 2-nya masih banyak anak binaan, kurang dalam menjaga kebersihan diri. Rank 3-nya masih kurangnya penegakan disiplin terhadap penampilan binaan. Teknik penyebab isu. Sebentar. Yang satunya apa tadi, Den? Ya, Coach. Yang satunya apa? Belum optimalnya pelayanan kunjungan. Oke, ya sudah boleh. Terus baru cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu dari manusianya tingkat kesadaran yang rendah, kurangnya perhatian. Dari material, keterbatasan fasilitas pemeriksaan, Coach. Kemudian ruang yang tidak memadai, kurangnya pembaruan dan evaluasi. Gagasan, isu penyebabnya ruang yang tidak memadai untuk melakukan pemeriksaan secara efektif, kurangnya dukungan dari manajemen dalam penyediaan anggaran untuk fasilitas pemeriksaan, kurangnya evaluasi dan pembaruan metode pemeriksaan. Gagasan kreatif, mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik untuk mengawasi proses pemeriksaan, menyediakan tempat khusus pemeriksaan badan dan barang, Coach. Kegiatan merancang persiapan aktualisasi, mengusulkan pengadaan tempat pemeriksaan khusus, melaksanakan pembuatan tempat pemeriksaan khusus, kemudian menghimbau pengunjung maupun petugas untuk selalu menggunakan dan menjaga tempat khusus pemeriksaan yang telah disediakan tersebut. Terus yang terpilih itu penyebabnya tadi. Penyebabnya belum optimal kunjungan tadi. Ini, Coach, kurangnya ruang yang tidak memadai. Yang akan kamu lakukan apa, Den? Dalam rangka membuat tempat ini, Coach, pemeriksaan khusus untuk badan dan barang, Coach. Jadi menyediakan ruang khusus. Bilik, seperti bilik itu, Coach. Bilik. Ya, nanti dikasih apa di biliknya itu? Biliknya pakai apa? Pakai triplek atau bilik apa? Memang ada ruangannya? Pakai triplek, Coach. Dari mana uangnya? Mengusulkan. Iya, kalau diterima. Kalau tidak diterima,
Nggak berjalan aktualisasi kau kalau tidak diterima. Iya, Insya Allah diterima, Coach. Iya. jangan yakin dulu. Ntar Siap, kata Coach. atasan kau, gimana ini Alden? Dana kita ndak ada nih, nak beli-beli triplek, nak masang-masang ini. Nah, bingung kau? Cak mana? Nah, ya. Iya, Coach. Maka coba cari gagasan kreatif yang lain ya. Iya, Coach. Oke. Jadi mengembangkan sistem manajemen lebih baik untuk mengawasi itu bukan kreatif. Coba ke bawah lagi, ke bawah. Mengembangkan sistem manajemen proses Salah, Coach. Aduh. Gimana itu? Mentormu siapa mentormu? Kasih Waska Kinta PLP, Coach. Pak Agus Nadi. Nah, tanya dengan Pak Agus tuh. Siapa? Iya, Pak Agus, gimana ini? Kata coach ini apa? Nanti kalau pengajuannya tidak disetujui gimana? Tidak jadi saya aktualisasi. Kalau aktualisasi tidak berjalan, ya udah 50% nanti nilaimu gagal. Nah, gimana? Mau kau udah lulus? Siap, tidak, Coach. Makanya ya. Makanya cari yang sederhana yang bisa dikerjakan. Yang tidak memerlukan Opsi saya, Coach, ini, Coach. Masih banyak anak binaan yang kurang dalam menjaga kebersihan diri. Nah, itu bagus. Jadi caranya kamu melakukan gagasan kreatifnya, memberikan media informasi tentang cara menjaga kebersihan diri. Itu bagus, Den. Pakai yang itu, Bella. Ya. Ya, jadi isu terpilihnya itu masih banyaknya anak binaan kurang dalam menjaga kebersihan diri, Den. Kebersihan diri. Ya, penyebabnya, nanti banyak penyebabnya, salah satunya itu belum optimalnya atau belum tersedianya media informasi tentang cara menjaga kebersihan diri. Iya. Ya, Dan? Nah, gagasan kreatif kamu membuat media informasi tentang cara menjaga kebersihan diri. Nah, cara inovasinya apa? Iya, kamu menggunakan, membuat, samakan saja kayak situ tadi. Si siapa tadi? Arnes. Membuat leaflet, brosur, dan juga buat video. Iya. Video perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Ya? Oke? Oke, dah yang itu aja, yang itu. Ya. Kau Palembangnya di mana, Den? Di ngekos, Coach. Lo aslinya bukan Palembang, Kon? Aslinya Muratara, Coach. Oh, kau dari Rupit ke Palembang masih dapat ide, ya? Oke, gitu ya, Den ya. Kos di Pak Jo tuh lah. Di ini, Coach, di Bukit, Coach. Syukurlah. Karena di Pak Jo itu pergi pacak balik Berejo. Iya. Oke, itu Den ya. Jadi bilang ke mentornya Pak Agus Nadi, kebetulan coach kenal dengan Pak Agus Nadi. Nah, kata coach Aril, Pak mentor, Pak Agus, dia setuju yang isu kedua. Nanti ditanya, apa Den gawe kau kaget? Nah, gawe aku disarankan coach itu bikin video, bikin leaflet atau brosur tentang perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga binaan. Oke. Kok masih bingung-bingung cek itu? Ngadep ke depan kok tuh, dari kiri kanan. Siap, Coach. Kemana kira-kira? Sanggup? Sanggup, Coach, sanggup. Oke. Ini untuk bimbingan berikutnya kau siapkan kegiatan-kegiatannya. Tidak harus menunggu bimbingan yang terjadwal di LMS. Ya? Siap, Oke. siap. Kau susunlah yang rapi. Kalau sudah kirimkan dengan coach dari WA. Besok jadi. Siap besok? Siap, besok malam. Malam Sabtu. Besok malam. Yo. Siap, Pak. Besok seharian kau buat itu ya. Besok kan ketemu sama Pak Agus kan? Ketemu, Pak. Ayo. Ngobrol lah dengan Pak Agus. Ya. Oke. Siap, Pak Agus tuh 10 besar waktu dia PKP. Pasti dia bisa. Dia kan pintar. Ya. Oke. Ya, Bro. Terima kasih, Coach. Ya. Izin. Masih ada? Ini stop share screen. Oke. Alip, apa sama kau? Masih ada waktu, Coach? Kau pacak nih, enggak galak paparan alasan waktu habis. Tidak, Coach. Kalau masih ada bisa, Coach. Ya udah. Jangan banyak alasan kau. Iya, siap, Coach. Saya terjun. Lapas mana kau? Sarolangun, Coach. Sarolangun. Jangan pacak kau marahi WBP warga binaan. Sekali-sekali siap. Nah, coba
Sebentar, baik. Oke, siap. Paparkan. Siap. Ini coach, sudah coach. Ya. Saya identifikasinya ada 6 isu coach. Hmm. Ada kurangnya petugas penjagaan di lingkungan lapas, itu manajemen ASN. Ada kurangnya kedisiplinan tugas jam kerja, manajemen ASN. Kurangnya penerangan untuk tugas penjagaan saat malam hari, manajemen ASN. Terus ada kurangnya sinyal atau jaringan data, itu smart ASN. Kurangnya kecakapan pegawai dalam menggunakan media digital yang menunjang pekerjaan, smart ASN. Sama kurang maksimalnya penggunaan teknologi pintu pengamanan utama, smart ASN juga coach. Dari itu mana yang terpilih, Lip? Yang terpilih kurangnya kecakapan pegawai dalam menggunakan media digital yang menunjang pekerjaan, Coach. Penyebabnya Ini apa, sudah- Lip? Oke, Coach, sebentar. Ini penyebabnya. Penyebabnya ada 4, Coach. Ada orang, SDM, kualitas, metode, sama keterampilan, Coach. Ini sudah saya bikin gagasan kreatifnya juga per ininya, Coach. Yang untuk SDM itu memberikan pelatihan rutin agar petugas melakukan pembelajaran terkait digitalisasi. Untuk kualitas, memberikan media pengembangan soft skill tentang komputerisasi dan bermedia digital. Untuk metode, memberikan peningkatan penulisan laporan dengan menggunakan media digital agar terciptanya kebiasaan baru yang lebih baik. Untuk keterampilan, menyediakan sarana pelatihan soft skill yang mumpuni. Itu, Coach. Terus saya analisis lagi, yang terpilih itu memberikan peningkatan penulisan laporan dengan menggunakan media digital agar terciptanya kebiasaan baru yang lebih baik, Coach. Jadi yang terpilih yang mana? Memberikan peningkatan penulisan laporan dengan menggunakan media digital agar terciptanya kebiasaan baru. Ini sudah saya coach, saya omongin sama mentor. Kebetulan mentor kan Pak KP, coach. Langsung KP itu apa KP? Pak KP LP, coach. Mentornya. Oh, kepala pengamanan. Iya, siap, coach. Oke, jadi inovasi kau apa inovasinya? Jadi setelah saya konsultasi sama beliau, coach, saya mau bikin kayak aplikasi web gitu, terus dia nanti bakal terhubung ke Google Sheet yang kayak Excel tuh, coach. Jadi laporan lewat situ, coach. Jadi semua orang bisa mengaksesnya, coach. Itu gratis, dak? Siap, gratis, coach. Oh ya, cari yang gratis, ya. Jangan yang berbayar. Siap, coach. Siap. Ya itu baru ide. Jadi tidak usah banyak keluar biaya, ya. Siap, coach. Oke, ya. Lanjutkan. Nanti tulis dusun yang rapi, kirimkan dengan coach, ya. Siap, coach, laksanakan. Oke, baik. Siap. Nah, terima kasih, coach. Bagi yang sudah disetujui tentang isu, tentang kegiatan, nanti kalian lanjutkan dengan membuat rancangan, ya. Silakan dibuka. Kalau tidak salah sudah coach share sudah coach upload di. Sudah, coach. Untuk hari Sabtu, coach. Ya, sudah kan? Sudah. Sudah, coach. Nah, Aman. sudah. Nah, kamu ikuti saja di situ, ya. Nanti kalian buat rancangan, ya. Di mana buat rancangan itu nanti ada di tugas hari keberapa itu? Hari ke-17. Tapi dari sekarang sudah boleh kalian buat rancangan, ya. Dia menggunakan format Canva. Oke. Ya, buatlah yang sebagus mungkin, semenarik mungkin, ya. Oke, ini contohnya. Misalnya contohnya kan ini menarik nih. Yang bimbingan kurs angkatan 1 nih. Kamu angkatan 3 kan, angkatan 2 masih lapas. Angkatan 1 nggak golongan 2 nih. Nah, kan ada judulnya. Kemudian nanti judulnya kurs ajari bikin judulnya. Ya, ada foto. Kamu fotonya foto pakaian seragam kamu ya. Kalau kamu yang di pengamanan pakai seragam pengamanan, kalau kamu yang di staff ya, pakaian kamu yang seragam itu ya. Nah, kemudian di sini ada profil instansi gitu ya. Nah, ini kan menarik ini dibuat seperti ini kan. Nah, ada gambar-gambar gitu ya. Nah, kamu buat seperti ini. Nah, ini juga contohnya kan. Nah, ini ada judulnya rancangan aktualisasi, ada judulnya ya. Ada foto kamu, ini foto kan ada peserta, coach, mentor. Kemudian ini ada persetujuan, nanti coach akan berikan contoh persetujuan, ada daftar isi, ada profil organisasi gitu ya. Oke, yang sesuaikan dengan sini. Nah, ini. Ada profil organisasi dan profil peserta, analisa masalah, dan ada metrik kegiatan dan jadwal kegiatan. Oke? Oke. Siap, coach. Siap, coach. Jangan siap-siap baik. Ya. Oke. Kamu kalau ngomong siap-siap baik, kalau tahu udah kate kamu aman, udah aman kamu ya. Ya, Coach, paling serius. mungkin, coach. Siap, coach. Untuk Ya. konsultasi di WA, coach. Ya, konsultasi di WA. Silakan nanti, tapi dibuatlah dulu, buatlah yang rapi, ya, yang lengkap.
Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya atau nanti pas konsultasi di WA, coach akan memberikan contoh membimbing cara memasukkan nilai-nilai. Untuk sementara, buatlah dulu batas kegiatan, tahapan, dan output dari kegiatan. Ya, atau hasil dari kegiatan. Oke, untuk yang kolom metrik nilai, kontribusi, dengan penguatan nilai organisasi nanti coach akan terangkan. Ya, jangan terlalu banyak. Takut nanti kalau terlalu banyak ya. Takut Gary, Galip, takut berat-beratnya nyusut kalau terlalu banyak yang dikerjakan. Oke ya. Baik. Bapak rasa cukup untuk pembimbingan hari ini. Ya. Terima kasih. Nanti tonton saja siaran ulangnya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pembimbingan RA1 hari ini, Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach. Terima kasih, coach. Tetap dikerjakan ya. Terima kasih, Semangat. Coach. Ya. Coach.